God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. I will praise in Jesus now and always. Di hari awal minggu ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita semua diberikan kesempatan untuk menjalani seluruh aktivitas kita. Tetapi dalam melakukan berbagai aktivitas kita butuh sandaran, kita butuh kekuatan, kita butuh pedoman lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan di awal usbu ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus yang bangkit, yang memberikan kemenangan dan pengharapan, menghilangkan rasa takut dalam seluruh kehidupan kami. Kami angkat syukur kepada Tuhan karena kebangkitan-Mu membawa sebuah sukacita besar, kemenangan hidup besar dalam seluruh perjalanan kehidupan setiap kami boleh menikmati usbu yang baru. Dan di usbu yang baru ini kami akan dikuatkan dan diberikan pedoman hidup untuk melakukan berbagai aktivitas di medan-medan pelayanan dan pergumulan pengabdian kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca bagian Alkitab yang berisikan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. Kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami agar firman kami baca, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan itu dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-19 di bawah perikop kebangkitan kita. Jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kuasa Tuhan dibuktikan kepada dunia yang menolak dan membencinya karena mereka tidak mau Yesus ada dan menyelamatkan umat manusia. Yesus menunjukkan sebuah kuasa yang besar kepada seluruh manusia lewat kebangkitan Yesus, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan sebuah kemenangan lewat kebangkitan Yesus memberikan pengharapan, menghilangkan rasa takut dari setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Paskah memberikan kemenangan dan kita akan meneruskan semua itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
dimulai dari keluarga kita. Ketika awal minggu kita diingatkan kembali pada inti iman kita, bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Kebangkitan Kristus dalam yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-19, bahwa tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Namun Kristus sungguh telah bangkit. Kebangkitan itu bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi sumber kuasa bagi kehidupan kita hari ini, terutama dalam kehidupan gereja rumah tangga. Sebab kita dipayungi dengan tema bahwa kebangkitan Kristus memberdayakan gereja rumah tangga semakin beriman dan sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, kebangkitan Kristus adalah dasar iman yang teguh, yang mesti melekat dalam setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita, maka Yesus harus mengalami sebuah penderitaan, kematian, dan ia membuktikan kepada dunia, dan kita dibebaskan dari dosa. Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan dan iman kita. Artinya seluruh kehidupan iman kita berdiri di atas kebangkitan Kristus. Bagi kita sebagai gereja rumah tangga, berarti iman keluarga kita bukan sekedar tradisi, tetapi hidup dan berkuasa. Kita tidak berjalan dalam ketakutan, tetapi dalam pengharapan bahwa Yesus akan berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus tidak membiarkan kita berada dalam ketakutan, keraguan, tetapi kebangkitan Kristus membuktikan kepada kita bahwa memang Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan dan membebaskan kita dan memberikan pengharapan dan sukacita bagi kita. Dan mari sebagai gereja rumah tangga, kita meneruskan itu kepada orang lain. Kita percaya bahwa Yesus itu hidup di tengah-tengah kehidupan kita dalam rumah tangga, mengatasi setiap keraguan-raguan dalam hidup kita tentang ketakutan, masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain. Tetapi kebangkitan Yesus memberikan sebuah pengharapan, memberikan sukacita, melepaskan kita dari keraguan-raguan, ketakutan, memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika Kristus bangkit, Dia mengalahkan dosa dan maut, maka setiap keluarga kita mesti percaya kepadanya, dan kita mesti memiliki iman yang kokoh, yang sungguh. Tidak mudah goyah oleh masalah ekonomi, tidak mudah goyah konflik rumah tangga atau tantangan-tantangan hidup yang lain, relasi-relasi suami istri, orang tua dan anak-anak, masalah-masalah terkait dengan pekerjaan, masalah-masalah terkait dengan masa depan anak-anak. Kita meyakini bahwa Yesus yang bangkit itu akan memberikan sebuah pengharapan yang sungguh bagi kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, kebangkitan Kristus memberikan kuasa untuk hidup baru, di mana kebangkitan bukan hanya bukti tetapi juga kuasa. Kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagaimana suami istri dimampukan untuk saling mengampuni, bagaimana orang tua diberi hikmat untuk membimbing anak-anak, anak-anak belajar hidup dalam ketaatan dan kasih. Kuasa kebangkitan mengubah keluarga biasa menjadi keluarga yang hidup dalam kasih Kristus. Dari rumah tangga yang penuh dengan masalah, dari rumah tangga yang penuh dengan persoalan menjadi rumah tangga yang dipulihkan. Dan itu kebangkitan Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara, kebangkitan Kristus membawa pengharapan dan kesejahteraan sejati. Paulus katakan kepada kita, jika pengharapan kita hanya untuk hidup ini saja, kita adalah orang yang paling malang, kita adalah orang yang paling bodoh. Tetapi karena Kristus bangkit, pengharapan kita melampaui kehidupan ini. Kesejahteraan yang Tuhan berikan bukan hanya materi, tetapi damai sejahtera dalam hati, sukacita dalam keluarga, kecukupan dalam segala keadaan, hubungan-hubungan yang retak telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan gereja rumah tangga yang hidup dalam kuasa kebangkitan akan mengalami kesejahteraan yang utuh, roh, jiwa, dan tubuh.
Dan itu yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Kebangkitan Kristus mengutus gereja rumah tangga menjadi saksi di mana keluarga yang mengalami kuasa kebangkitan tidak bisa diam. Mereka menjadi terang dan garam dalam masyarakat melalui kehidupan sehari-hari, bukan berkata tetapi diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan hidup yang nyata, kasih yang nyata untuk saling berbagi, saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kesaksian iman kita mesti kita perlihatkan bahwa memang betul Yesus itu bangkit dan kita wujud nyatakan dalam keseharian hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang nyata. Rumah tangga menjadi tempat pemberitaan Injil dan kita harus melakukan itu sebagai suami, sebagai istri, orang tua dan anak-anak. Dimulai dari keluarga, bagaimana kita memberitakan Injil dan menceritakan bahwa Yesus yang bangkit. Dan kita masih diberikan kesempatan sebagai keluarga yang dipulihkan, keluarga yang diberkati, keluarga yang diselamatkan, keluarga yang akan meneruskan berita kebangkitan itu kepada orang lain. Dan di awal minggu ini, ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita berkomitmen. Kita menghidupkan iman dalam keluarga. Sebab terkadang kita meragukan kuasa Tuhan. Sebab terkadang kita meragukan dan menyaksikan kuasa Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat. Pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Tetapi ketika kebangkitan Yesus memulihkan seluruh keadaan kita, memberikan jalan-jalan keluar, memberikan pengharapan dan sukacita bagi kita, menghidupkan iman kita kembali. Dan oleh karena itu marilah kita mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan, membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih dan damai dan juga sejahtera dalam kehidupan kita. Sebab seorang kepala perwira ketika Yesus bangkit dan dia menyaksikan, dia mengatakan bahwa memang sungguh dia adalah anak Allah yang hidup. Dan oleh karena itu kita juga harus bilang bahwa memang Yesus anak Allah yang hidup. Dan ia memberikan kehidupan kepada kita. Ia memberikan sebuah kebahagiaan kepada kita. Kenapa kita mesti meragukan kuasa Tuhan? Kenapa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat? Tetapi ketika kita menyaksikan kebangkitan Kristus, kita punya iman semakin dikuatkan. Bahwa memang itulah Yesus yang hidup di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, yang mengatasi setiap masalah, mengatasi setiap persoalan kita dalam kehidupan keluarga, mengalami itu. Dan mari kita teruskan kepada orang lain. Dan ini tugas kita sebagai orang-orang percaya, keluarga-keluarga yang diselamatkan, keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang diangkat dari berbagai tantangan dan persoalan-persoalan kehidupan. Dan sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan, mesti kita percaya bahwa Yesus itu hidup bagi kita. Dia bangkit, dia menunjukkan kemenangan kepada dunia yang menolak dan membencinya. Bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Yang hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah ibu bapak dan saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu mari kita teruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. God in command, all will change. His faithful hand will rearrange.